Halo semuanya, hari ini di hari yang hujan basah. Kita sekarang mau membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke channel kita. Ternyata selama ini banyak pertanyaan yang masuk dan menarik-menarik ya kasus-kasusnya. Nah ini kita coba mau bacakan satu persatu dan kita coba jawab ya. Nah ini pertama ada pertanyaan dari @Aryan_Setiawan7626. Halo Mas Aryan, Pak mau tanya kalau perumahan KPR yang membangun di atas GSP dan mengganggu akses kendaraan masuk dan sudah tidak sesuai aturan bangunan KPR sehingga menutup akses saluran air atau got dan menyebabkan banjir, itu wajib dilaporkan di mana Pak? Ya prinsipnya kalau GSB itu kan area yang harus bebas dari struktur bangunan permanen ya. Jadi kalau ada kasus seperti itu ya statusnya ya melanggar. Nah biasanya kalau ada pelanggaran itu bisa dilaporkan ke instansi terkait, misalnya ya di kantor kelurahan terdekat atau di PTSP gitu ya. Pada prinsipnya sih siapapun bisa menjadi ini ya whistleblower ya untuk mengontrol pembangunan daerah atau kota seperti itu ya, karena biar gimana pun juga itu kan hak ruang publik ya, ya melanggar juga, merugikan lah gitu. Kalau tadi yang terkait pelanggaran itu ya sebetulnya mungkin tanpa sadar kita sering melihat di lapangan. Contohnya ini kan Jakarta banjir terus ya, otomatis orang bikin rumah tinggal, renovasi atau bangun baru, biasanya lahannya itu ditinggikan. Dengan ditinggikan otomatis kan perlu RAM. RAM ini seharusnya kan ada di dalam lahan yang bersangkutan ya, bukan di luar lahan tersebut. Tapi pada kenyataannya kalau kita lihat memang karena si pemilik gak rugi, akhirnya RAM ini dibuat di luar, yaitu jadi memakan badan jalan, memakan saluran air. Akhirnya ya itulah yang jadi pelanggaran ya sebetulnya. Kalau kita lihat di lapangan pada prakteknya banyak terjadi seperti itu. Jadi ya itu sebetulnya perlu ditertibkan ya. Iya, soalnya badan jalan kan milik bersama, milik umum. Jadi kalau ada RAM seperti itu kan yang menikmati manfaatnya hanya pemilik rumah tersebut aja. Jadi ya sebetulnya itu harusnya tidak boleh. Ya. Nggak cuma saluran juga ya, itu bisa juga memakan kayak trotoar. Ya, otomatis kan jadi nggak nyaman ya kalau ada RAM di trotoar, terpotong RAM ya gimana orang kalau bayangkan difabel naik kursi roda rata-rata lagi rata jalan terus tiba-tiba miring. Iya. Oleng. Iya, trotoar itu kan harusnya rata terus gitu, dan sekalipun misalnya ada perbedaan ketinggian kan harusnya bentuknya juga RAM ya. RAM dengan kemiringan yang cukup landai supaya bisa diakses oleh difabel. Ya, memang ini kalau kita bicara peninggian bangunan, kadang di beberapa daerah yang mungkin punya histori banjir, ya dari sisi alasan kenapa lahannya ditinggikan, memang mereka punya alasan, tapi ya pelaksanaannya atau eksekusinya itu akhirnya jadi menimbulkan masalah-masalah baru. Itu terutama terasa di wilayah yang badan jalannya tidak terlalu lebar ya. Misalnya di perumahan ya, lebar jalannya katakanlah idealnya awalnya 2 mobil lah tanpa pasang. Sekarang kalau rumahnya ditinggikan, RAM-nya memakan jalan kan bisa jadi jangan-jangan hanya 1 mobil yang tersisa. Bahasa kasarnya nyolong lah ya. Ya. Nyolong badan jalan lah. Atau gini nih, kita lagi nyetir mobil nih ya. Terus ya, harusnya kan sepanjang jalan tuh ya kita nyetir biasa gitu. Cuman karena mungkin ada di rumah sebelah kanan ada RAM-nya nongol, jadi jep ban kanannya naik gitu. Ntar gantian sebelah kiri, ban sebelah kiri jedek. Ya. Fenomena yang terlanjur berjalan
jalan. Dan banyak terjadi ditemukan di lapangan. Tapi ya di perumahan baru rata-rata udah nggak boleh gitu. Iya. Perumahan yang baru itu kan yang itu udah jauh lebih tertib. Ya, intinya penegakan aturannya aja sih sebetulnya. Berikutnya ada dari Hendra Yuka 3159. Om mau tanya, kalau GSB yang dari batas lahan jadi masuk ke hitungan RTH nggak ya? Nah, jadi sebetulnya GSB dan RTH atau KDH itu sebetulnya bisa dibilang dua hal yang berbeda sebetulnya. Karena begini, kalau kita dari pengertiannya kan GSB itu kan soal jarak minimal bangunan kita dari batas lahan depan gitu ya. Nah, kalau KDH itu kan berapa minimal luas area hijau yang harus kita buat. Jadi kalau saya ambil contoh begini, misalnya GSB-nya kita memenuhi aturan, misalnya 5 meter gitu, oke bangunan kita 5 meter dari batas coupling. Tapi di GSB itu kita bikin cor-coran beton semua, bikin teras semua. Secara GSB dia tidak melanggar, tapi secara KDH-nya jadinya area GSB itu tidak dihitung KDH. Seperti itu ya. Kalau sebaliknya nih, kalau saya balik ceritanya, GSB-nya melanggar harusnya 5 meter, dia cuma bikin 3 meter, ya otomatis bangunan itu kan tidak dihitung sebagai KDH, jadi otomatis jangan dihitung sebagai KDH itu. Jadi kalau GSB sudah terpenuhi, ya mesti dilihat dulu area GSB-nya itu tuh apa materialnya gitu. Memang sekarang dalam perkembangan zaman, untuk material yang dihitung sebagai KDH nggak harus selalu rumput, tapi bisa juga kerikil selama dia di bawahnya itu tidak dicor ya, jadi langsung tanah, karena kan esensi dari KDH kan resapan air tanah. Terus sekarang juga ada teknologi beton berpori, jadi dia di atasnya bisa jadi teras atau parkir mobil, tapi dia tetap bisa menyerapkan air. Paving block, grass block, seperti itu. Ya, itu kita mesti tetap update sih dengan teknologi material. Memang kalau terkait RTH, ruang terbuka hijau, resapan, ada macam-macam ya. Sekarang paving aja ada yang bisa meresapkan air. Iya. Itu kita pernah bahas juga ya. Nah, nanti bisa lihat lagi lah itu. Terus kalau terkait struktur juga sebetulnya strukturnya seperti apa nih? Kan ada yang permanen, ada yang temporer. Ya kalau tertutup struktur permanen beton, ya otomatis kan melanggar GSB ya. Kalau struktur temporer misalnya pergola, kan ada yang bisa dibuka tutup. Ya itu ada baiknya dikonsultasikan dengan pihak PTSP atau Pemda setempat sih ya, karena perda di satu daerah dengan yang lainnya bisa jadi tidak sinkron, agak beda nih peraturannya, jadi sambil dikonsultasikan saja sebaiknya. Ya, seperti yang tadi yang saya sebutkan soal material selain rumput ya yang dihitung sebagai RTH, itu juga mesti dikonsultasikan dulu dengan Pemda setempat, karena bisa jadi antara satu daerah dan daerah lainnya itu aturannya berbeda. Mungkin di daerah ini beton berpori bisa dihitung RTH, di daerah lain tidak gitu. Jadi daripada udah kadung dibangun, udah keluar duit, ternyata nggak dihitung KDH, jadi masalah, mending pada saat masih didesain, digambar, dikonsultasikan dulu. Ya, kalau nggak sesuai dengan aturan intensitas lahan, IEB juga nggak keluar kan? Betul, itu intensitas lahan ya, KDB, KLB itu juga cerita lain lagi. Jadi nih sebetulnya kita kalau merancang bangunan nih, kita ibarat harus memenuhi beberapa aturan sekaligus gitu ya. Tadi GSB-nya harus terpenuhi, jaraknya, KDH-nya, area resapan atau area hijaunya tuh minimal sekian tuh harus terpenuhi, bangunannya sendiri KDB, KLB-nya harus terpenuhi gitu. Ya, berikutnya dari @anti_pepeng234. Rumah
dempet rawan diserobot manfaatnya oleh tetangga sebelah pada saat mereka membangun, harus diawasi dan sulit menempatkan sirkulasi udara juga pencahayaan. Nah ini memang cerita seputar Klasik nih, klasik. ya klaster atau kafling yang memang deret ya, bisa nempel bangunannya satu sama lain. Yaitu ketika kita berada di kawasan perumahan atau di kafling tipe deret ya, jadi memang boleh nempel kiri kanan, ya itu memang hak setiap pemilik kafling di situ untuk membangun rumahnya nempel kiri kanan. Demikian pula ya kita gitu. Jadi kalau untuk mensiasati supaya misalnya kita punya ruangan di bagian belakang gitu ya, supaya punya jendela, ya bangunan kita harus dikasih jarak dari batas lahannya gitu. Mungkin jadi ada gang samping atau taman belakang gitu. Jadi ya kita sebenarnya boleh-boleh aja bangun nempel. Nah tapi kalau bangunan kita nempel pas di batas lahan, itu sebaiknya jangan bikin jendela ke tetangga. Katakanlah tetangganya tuh masih tanah kosong gitu ya, itu juga sebaiknya kita jangan bikin jendela ke tanah tetangga. Karena nanti sewaktu-waktu kalau tetangga kita bangun, ya jendela kita jadi ketutupan gitu, atau jadi malah kamar kita bisa dilihat sama tetangga gitu kan. Dan kalau tidak salah tuh ada aturannya, kita nggak boleh bikin jendela di dinding bangunan kita ketika dinding bangunan kita tersebut tuh pasti batas lahan. Ya, dan ya memang secara kepemilikan lahannya juga ya, karena itu area yang bersangkutan, ya kita juga nggak bisa melarang mereka untuk membangun sampai maksimal ya. Ya selama mereka membangun sesuai dengan regulasi yang ada di lahan itu, ya itu hak mereka. Jadi kalau dibuat mepet sampai belakang tapi KDH-nya terpenuhi atau KDB-nya juga aman, ya itu hak mereka. Jadi yang bisa kita kontrol adalah bangunan di dalam lahan kita sendiri aja. Pengen ada sirkulasi udara, ya udah jangan dibikin mepet. Sisakanlah taman samping kecil atau taman belakang kecil untuk pencahayaan. Rugi dong. Awaan. Ya beberapa orang memang melihatnya rugi dong sih, Iya. tapi ya kalau kita lihat secara manfaatnya, ya itu mungkin secara luasan jadi terpotong ya, tapi secara fisika bangunan ya lebih bagus sebetulnya. Ya tinggal dipertimbangkan aja, pengen merelakan luasan untuk rumah yang lebih nyaman atau nggak mau rugi. Ya kalau masih nggak muat juga ada solusi lain lagi. Nah, Ganti lokasi rumah, cari tanah yang lebih gede. ya Lokatnya gampang gitu. Jangan bikin jendela ngadep tetangga dong. Jangan jendela yang buka di kafling tetangga juga tuh. Udah dimepetin, terus karena lantai 2-nya lebih tinggi, terus jendela lantai 2 bukanya kafling tetangga. ini mau ngapain? Mau ngintipin tetangga? Nah, nanti kalau tetangganya direnov juga tinggi, tuh jendela ditutup tuh. Juga banyak. Terus jadi susul-susulan gitu ya. Pertama kita bikin jendela ke tetangganya masih tanah kosong. Ini tetangga bikin 2 lantai, dia bikin jendela ke kita. Terus kita renov lagi bikin 3 lantai, kita ngintip ke dia 4 lantai, 5 lantai, susul-susulan gitu, nggak kelar-kelar. Jadi Tetangga masa gitu. kesimpulannya, bukalah jendela di kafling sendiri. Ya, dilarang ngintip tanah sebelah, udah intinya mah itu aja udah. Ada aturannya itu. Iya. Ada peraturan secara hukumnya ada, itu nggak boleh. Iya. Berikutnya ada pertanyaan dari @widiartani Supratitno 6660. Adakah regulasi yang diacu dalam penggunaan sistem modular? Oke, sistem modular ya. Ini berarti bisa terkait berbagai material ya, kalau kita bicara mau sistem modular ya, bisa beton, bisa metal atau komposit. Kalau regulasi yang umum sudah pasti SNI ya. SNI kan sudah mencakup materialnya, secara struktural bagaimana. Paling SNI itu ya. Kalau regulasi yang lainnya yang terkait bangunan, KDH, KDB,
KLB dan lain-lain sih sama-sama saja, karena hitungannya itu tetap bangunan mau pakai sistem modular apapun ya. Kalau paling terkait hal tersebut. Iya. Termasuk untuk bangunan atau metode konstruksi modular ya, yang sistem modular yang sekarang sudah mulai marak dipakai gitu untuk jadi bangunan, yaitu juga di SNI bisa dilihat. Nah, ujung-ujungnya sih ketika kita mau membangun bangunan modular, entah itu memang sistem modular dari produsen tertentu ataupun pakai kontainer, tetap harus memenuhi aturan intensitas lahan seperti KDB, KLB, KDH, GSB gitu. Kalau KTB basement mungkin nggak kali ya, kecuali kalau modularnya dikubur dalam tanah baru mungkin kena KDB, KTB. Masuk ke pertanyaan berikutnya dari @Nuraziza QY2SH. Bagaimana cara membuat jarak dengan rumah tetangga yang sudah berlantai 2? Berapa jarak jedanya? Nah, ini kalau jarak jeda kita harus melihat aturan di lahannya ya. Ketentuannya ini bangunan yang diperbolehkan dia termasuk deret, tunggal, atau kopel. Kalau tunggal kan memang harus ada jarak jeda sekelilingnya. Ya. Deret bisa rapat. Kecuali GSB depan ya. Betul, kecuali GSB depan Ya. ya. Lalu kalau kopel satu sisi aja di samping yang nempel. Itu kalau jarak bebas terkait hal tersebut. Lalu kalau terkait ketinggian bangunan, jarak jeda itu kan semakin tinggi per sekian lantai semakin besar juga jedanya ya. Iya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dilihat kalau terkait jarak bebas bangunan seperti itu. Kalau kebetulan tanahnya tipenya deret, ya mirip seperti kasus yang tadi, ya kita karena sebetulnya pemilik tanah di situ berhak untuk membuat bangunan yang nempel kiri kanan. Jadi ya kalau kita pengen punya jendela di samping, ya kitanya harus mengalah bikin Mundur. gang samping gitu, atau taman samping atau taman belakang. Dan tetangga juga nggak berhak bikin jendela ke samping kita. Ya, berlaku dua belah pihak. Namanya juga tetangga. Nah, jadi harus sama. Karena bukan masalah dulu-duluan yang membangun ya. Kadang seperti itu tuh mungkin kalau saya perhatikan tuh mungkin karena sudah menjadi kebiasaan atau kita melihat sudah banyak yang melakukan membuat jendela di batas lahan menghadap ke tetangga tuh jadi sesuatu yang dianggap lumrah ya. Padahal sebetulnya tuh harusnya tidak boleh. Ya, kelaziman beda dengan regulasi ya. Iya. Itu rumah yang solo boleh. Iya, ya apapun lah tuh ya, soal tadi ngambil badan jalan, soal jendela, soal ini, soal itu, kanopi beton permanen di GSB, ya kasusnya memang banyak yang sudah membuat seperti itu. Jadi itu dianggap sebagai suatu kelaziman, kelumrahan, padahal sebetulnya tidak boleh. Jadi ketika suatu saat kita membangun terus kemudian didatangi petugas dibilang tidak boleh, nah disitulah masalah baru muncul kan. Kita selama ini menganggap itu boleh, ternyata tidak boleh. Oke, pertanyaan berikutnya dari @swiyong7756. Mudah-mudahan saya tidak salah sebut ya. Pertanyaannya adalah, boleh minta tolong bahas kanopi? Nah, ini menarik nih. Apakah boleh lebih dari GSB? Apakah kanopi boleh nyatu dengan bangunan utama? Saya mau bangun gudang dan bagian depan saya mau gunakan baja WF mengikuti profil gudang untuk kanopi bagian depan. Lebar kanopi makan 1,5 meter dalam GSB untuk tutupin teras. Apakah boleh? Makasih banyak. Sama-sama. Nah, jadi prinsipnya kan
kalau kanopi, kita membuat kanopi di GSB itu boleh, tapi ada syaratnya. Ya pada prinsipnya namanya kanopi itu kan fungsinya sebatas untuk menaungi ya, sebagai atap gitu ya, tidak lebih dari itu. Jadi makanya dari sisi strukturnya apa dulu, terus kemudian dia dimensinya berapa besar, dan yang pasti ya di atasnya kanopi tidak boleh dipakai jadi teras atau apa ya di lantai 2-nya. Itu sebabnya kenapa biasanya kalau untuk kanopi pakai beton itu tuh sudah dianggap sebagai struktur permanen, yang mana tidak boleh. Apalagi kalau kanopinya dicor beton, ya anggapannya kan kita udah bikin lantai 2 kan. Masalah bahwa kita tidak punya rencana untuk memanfaatkan lantai 2-nya itu, tapi kan itu sudah bisa dipijak dan bisa dimanfaatkan ya untuk naruh barang atau segala macam. Nah, kalau kanopi WF, sebetulnya WF itu punya sifat struktural juga gitu. Makanya kan banyak konstruksi bangunan, salah satunya pabrik kan pada umumnya menggunakan WF. Nah, ini juga mesti dilihat dulu apakah dia boleh sebagai struktur kanopi. Karena gini, kalau kita bicara kanopi misalnya hanya menggunakan rangka baja ringan atau besi holo, itu kan jelas-jelas ya atap pergola ya. Tapi kalau WF ini memang agak abu-abu nih jadinya. Jadi mungkin sebaiknya cek peraturan. Iya, konsultasi dengan Pemda setempat gitu, supaya pemahaman kita dan pemahaman dari institusi setempat itu sama dulu. Dan juga mungkin nanti akan diminta juga gambarnya gitu. Jadi memang misalnya nih, bayangan saya misalnya kalau misalnya WF-nya memang dimensinya kecil, terus juga bentuk desain kanopinya juga memang bener-bener kanopi yang ringan gitu ya, bener-bener hanya atap pergola gitu, ya bisa jadi mungkin diperbolehkan. Tapi kalau jadinya dia terlalu kokoh gitu ya bisa jadi juga mungkin tidak diperbolehkan. Ya karena sekecil-kecilnya baja WF ya tetap besar juga ya. Iya, dia punya fungsi struktural, beda sama baja ringan gitu. Tapi diskusi dulu. Ya. Jadi ya itu tadi bisa jadi boleh, bisa juga tidak. Tapi sebaiknya konsultasi aja. Mungkin. Tapi untuk gudang sih mostly bikin kanopi kan nggak mungkin untuk menjadi perluasan bangunan gudangnya di atasnya kanopi kan. Ya seharusnya ya. Betul. Nyimpan barang lumayan banyak tuh. Tapi kalau dari kacamata hukum atau perizinan kan semua tuh harus sama rata kan. Jadi kasarnya gini, bisa jadi kan mungkin ada pemilik gudang yang bikin kanopi terus di atasnya buat naruh barang atau mungkin buat jadi taman atau apa gitu. Bisa jadi kan, terlepas dari di awal pemilik gudangnya bilang oh ini cuma kanopi kok gitu. Jadi ya aturan tetaplah aturan, mau dia rumah mau dia gudang dia bikin kanopi ya aturannya sama seperti itu. Pertanyaan berikutnya dari @grizzly640. Mau tanya Bang, apakah GSB atau GSJ berlaku pada jalan desa atau non jalan as? Oke, pada prinsipnya GSB atau GSJ kan ya sempadan bangunan, sempadan jalan. Ya selama itu disebut jalan, ya tetap berlaku ya. Mau lebar jalannya seberapapun, sebesar apapun bangunannya, kalau selalu ada yang namanya sempadan. Kalau di daerah-daerah tertentu yang kelihatannya bangunannya bisa mepet jalan sekalipun, kalau Jakarta kayak buruk, misalnya ruko-ruko GSB 0. Nah itu istilahnya GSB 0. Tapi sebenarnya aturan GSB tetap ada tapi 0 gitu ya. Jadi ya memang di lapangan kelihatannya mepet, seperti tidak ada GSB, tapi istilah GSB itu tetap ada, yaitu GSB 0 gitu. Kalau ini ada istilah non jalan as, mungkin ini terkait perhitungan sempadan ya, apakah dari badan jalan atau dari as jalan ya. Memang ada dua istilah yang beda nih perhitungannya. Di beberapa daerah diambil dari as jalan, yaitu dari tengah jalannya sendiri, sementara di beberapa daerah lain itu dari badan jalan, dari pinggir jalannya, yaitu hanya
perbedaan istilah, tapi pada prinsipnya sepadan itu tetap ada. Iya. Untuk memastikan sebaiknya sih kembali lagi dicek ke instansi Pemda setempat ya, atau di PTSP atau di kelurahan atau kecamatan. Biasanya di sana sudah ada datanya, tanah kita di lokasi mana. Nah, di situ ada sempadannya seperti apa. Mungkin untuk beberapa daerah ada juga yang sudah di websitenya itu ada data yang bisa diakses secara online ya. Jadi nggak perlu repot-repot ke kantor Pemda setempat. Berikutnya dari @Setia-Darmawan 2212. Rumah nenek di Malang, Jalan Profesor Muhammad Yamin. Awalnya rumah mempunyai halaman depan sempadan jalan. Ada pelebaran RIK, RMJ, fisik sampai sebatas pintu rumah. Entah bagaimana, siapa berganti untung, situasi manajemen proyek era 70-an saat itu. Semoga sehat, semangat. Sama-sama, semoga sehat, semangat juga. Jadi ini kelihatannya nih masalah ganti rugi lahan ya, karena kafling tanah kita terkena pelebaran jalan. Nah, memang ini situasi yang banyak dialami. Tapi sebetulnya begini, mungkin yang saya bisa share adalah ketika kita mengecek lahan kita di informasi rencana kota IRK atau dulu namanya KRK ya, keterangan rencana kota, itu biasanya setiap kafling itu sudah tergambar kalau ada rencana jalan di situ. Kalau misalnya di awal kita sudah tahu ada rencana jalan, mundurnya berapa meter segala macam, dan kadang rencana jalan tuh belum tentu sejajar sama batas lahan kita ya, kadang agak miring gitu, jadi yang terpotong tuh bentuknya trapesium. Nah, kita kan bisa mulai ambil ancang-ancang ya rencana ke depannya mau gimana. Terutama mungkin bila kita baru mau beli tanah tersebut, jangan sampai udah beli misalnya tanah 300 meter gitu, tapi 50 meternya atau 100 meternya kepotong rencana jalan, nanti jadinya terimanya jauh berkurang kan. Jadi kalau seperti di Jakarta itu kan untuk data IRK itu kan sudah cukup lengkap. Di banyak kota lainnya juga demikian. Itu banyak juga yang bisa diakses secara online. Itu sebelum kita membeli tanah itu kita bisa cek dulu gitu. Jadi ya itu mungkin kan bisa jadi pertimbangan kita mau jadi beli tanah itu, atau mungkin dari sisi negosiasi harganya segala macem. Setidaknya udah tahu dulu rencananya seperti apa, dan biasanya rencana jalan tuh ya sudah fix ditentukan Pemda setempat, tinggal masalah di eksekusinya, dijalankannya kapan. Ya, soal rencana pelebaran jalan ini juga beda-beda ya kapan eksekusinya. Iya. Ada yang baru beli 1-2 tahun ternyata sudah dieksekusi, ada juga yang sampai puluhan tahun bahkan belum dijalankan juga pelebarannya. Iya. Ya tergantung rencana kota ya sebetulnya. Ya itu makanya yang akan jadi pertimbangan dalam merancang lahan yang terkena pelebaran jalan. Iya, termasuk rencana jalan ya. Jadi kalau pelebaran jalannya sudah ada, kemudian dipelebar. Kadang ada juga rencana jalan. Jadi di situ belum ada jalan, tapi suatu saat akan ada jalan. Jadi otomatis kan tanah kita kepotong atau terbelah bahkan gitu ya, kebagi di dua. Itu mesti dicek dulu sebaiknya. Terpotong jalan berarti akan ada pelebaran jalan juga. Betul. Nanti akan ada, jadi begitu ada jalan otomatis akan ada GSB juga gitu. Double kill. Iya, kalau pelebaran jalan berarti ya udah jalan yang melebar, GSB-nya juga otomatis ikut geser juga. Terus juga jalannya tuh kadang jalan tol. Ini mungkin teman-teman yang di Bintaro cukup familiar dengan kondisi ini. Ketika waktu itu tol Jakarta Serpong dibangun, itu banyak yang ya rumahnya terpotong oleh rencana jalan tol tersebut. Makanya sekarang kalau di daerah Bintaro tuh kan bisa
rumah tinggal, tiba-tiba depannya langsung jalan tol gitu. Kalau untuk rencana jalan ini memang mengenai masalah ganti ruginya, yaitu tinggal mungkin dari antara pemilik tanah dengan ini ya, Pemda setempat ya. Berikutnya dari Ayudia Suryandari 888. Modular seperti ini perlu IMB kah? Ada yang bilang nggak perlu karena semi permanen. Nah, ketentuan semi permanen itu masih rancu di aturan IMB-nya. Kalau menurut saya ya, untuk bangunan apapun itu ya, kita nggak ngelihatnya permanen atau semi permanen, itu harus tercatat tuh dalam artinya ya dalam bentuk IMB. Nah, mungkin untuk bangunan yang misalnya katakanlah menggunakan kontainer gitu ya, kita agak ekstrimnya gitu, kontainer gitu misalnya, itu mungkin ada penyikapan khusus, tapi tetap perlu tercatat. Itu kalau menurut saya. Saya pernah dengar bahwa kalau misalnya kita mau bikin ada satu komplek gitu ya, bikin kafe-kafe gitu pakai bahan kontainer, itu tetap harus mengurus IMB. Nah, cuman kan memang kalau kita lihat misalnya kadang depan minimarket ada misalnya yang jual gorengan ayam geprek atau coffee shop gitu pakai kontainer, itu kan sama-sama kontainer. Nah, itu seperti apa itu, tapi saya rasa pasti ada penyikapan secara khusus ya gitu. Ada baiknya dikonsultasikan saja pihak yang berwenang ya. Memang ini isu ini juga relatif baru muncul karena mungkin dulu-dulu ya orang tidak ada gitu ya pakai konstruksi temporer non permanen. Nah, begitu mulai ada muncul bikin bangunan pakai kontainer segala macam ya, ketika tidak atau belum ada aturannya kan orang kan pasti merasa oh dia bebas aja dong mau bikinnya kontainer dijejer-jejer, bahkan ada yang bisa ditumpuk-tumpuk jadi 2-3 lantai. Nah, itu pelan-pelan mulai disusun aturannya. Saya sih cukup yakin aturannya sebetulnya ada, tapi mungkin ada ya perlakuan khusus untuk kontainer atau bangunan non permanen ini. Karena sebenarnya konstruksi non permanen itu kan tidak hanya kontainer ya. Sebetulnya kalau kita misalnya bikin pakai big cast atau pakai baja atau baja ringan gitu, dia secara fungsi bangunan ya, dia sebagai sebuah bangunan itu ya dia berfungsi, ada naungannya, ada atapnya, pinggirnya bisa dikasih kaca segala macam. Bedanya kalau kontainer tuh yang sudah terprefabrikasi ya, satu modul. Tapi kalau yang kita bikin satu-satu tiangnya, atapnya segala macam, ya dia bisa juga dianggap non permanen karena kan bahasa kasarnya gini ya, kalau non permanen tuh bisa dibongkar dengan cepat gitu mungkin ya. Tapi kalau terlambat relatif ya, sekali lagi relatif. Jadi memang banyak dikonsultasikan. Nah, sebenarnya ada satu ini sih isu menarik nih ya sebagai perbandingan. Kita misalnya melihat depo kontainer gitu ya, misalnya di dekat pelabuhan, kontainer disusun. Harusnya itu kan sebetulnya lapangan itu ya tidak ada IMB-nya ya, karena kan istilahnya kan dia cuma lapangan kosong buat naruh kontainer. Nah, coba kita bandingkan dengan situasi yang kurang lebih sama. Ada sebuah lapangan terbuka, kemudian ada kontainer disusun, dijejer ke samping, ada yang ditumpuk juga. Tapi kontainer itu dipakai untuk jadi kafe, butik. Benda fisiknya sama, tapi penggunaannya berbeda. Nah, gimana menurut teman-teman? Atau melibatkan manusia beraktivitas di dalam kontainernya ya. Iya. Lagi ya kontainer as a container. Berikutnya dari Taufan Januar 3832. Pak, izin tanya, kalau GSB dibangun teras untuk terima tamu itu bolehkah? Boleh. Mau buat fitness juga boleh. Mau buat
lari di tempat juga boleh, nggak cuma buat terima tamu, nggak bercanda-bercanda. Ya jadi boleh, tapi mesti diingat ada beberapa persyaratan lainnya yang ya juga harus menjadi perhatian ya. Misalnya contohnya kayak KDH-nya itu di satu rumah itu, satu lahan itu udah terpenuhi atau belum. Jadi jangan bikin teras gede-gede, lebar-lebar, tapi kemudian KDH-nya jadi kurang. Hilang bahkan kalau di kampung, kalau hilang. Iya. Ada. Ya. Terus juga kalau misalnya nih kita bikin teras sampai ke batas lahan, sampai pagar depan, mau dipakein atap, kanopi atau tidak. Nah ini sebetulnya nyambung juga dengan pertanyaan kawan yang tadi. Kalau bikin kanopi itu dihitung struktur permanen atau tidak, di GSB boleh atau tidak. Kalau ada kanopi KDH-nya. Oh, kalau kita kan KDH melihat dari esensi bahwa dia itu untuk meresapkan air. Jadi sebenarnya kalau kanopi ya dia tidak meresapkan air. Itu tidak. Ada taman di bawahnya kanopi dari KDH. Iya, kalau sederhananya sih seperti itu. Sebenarnya ada hitungan lebih rumitnya lagi, ngitung apa kalau misalnya kanopinya cukup tinggi, air hujan itu bisa masuk sekian derajat. Wah, itu bisa dihitung, tapi agak ribet deh. Kalau mau gampangnya udah mending cari KDH tuh di area lain deh, udah jangan di bawah kanopi dah gitu. Lagi pula juga bikin KDH, misal bikin rumput di bawah kanopi juga rumputnya nggak kena sinar matahari, gampang mati kan. Kanopinya kanopi kaca. Kanopi kaca, oke, boleh, tapi udahlah, mending di area lain aja yang clear aja deh, gitu biar nggak ambigu gitu ya. Di area bawah kanopi kita bikin rumput, gitu. Kalau nanti juga buat apa juga gitu kan, mending hujan bisa turun sampai ke tanah. Terus juga itu ya mengenai terasnya itu di ketinggian berapa meter dari jalan raya. Karena sebetulnya ada aturan bahwa lantai dasar bangunan kita itu tuh maksimal tingginya tuh 1,2 meter dari jalan raya. Ya kalau kita bikin terasnya 2 meter ya itu jadinya kan ceritanya lain.